Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Sebelumnya Ibu akan presensi. Ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Mari Santoso. Kenapa waris itu? Masuk angin. Oh iya. Sebelumnya Ibu akan mereview materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu apa? Masih, Bu. LHO. Ya, ada yang tahu tes LHO itu apa? LHO adalah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kenyataan. Betul, beri tepuk tangan untuk Narita. Teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang memaparkan sebuah informasi berdasarkan pengamatannya langsung di kehidupan nyata ya. Untuk minggu ini kita akan berganti materi KD 3.3 dan 4.4 yaitu teks eksposisi. Minggu lalu Ibu telah meminta kalian untuk mempelajari materi teks eksposisi. Ada yang tahu materi teks eksposisi itu apa? Saya tahu. Oh iya. Eksposisi itu adalah karangan paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh pembaca atau siswa yang akan membacanya. Ya, beri tepuk tangan untuk Agus. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Benar yang dikatakan oleh Agus tadi, jika teks eksposisi adalah teks yang mengandung informasi mengenai kenyataan yang ada di kehidupan nyata ini yang dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menemukan struktur pembangun teks eksposisi. Yang kedua, mengenali ciri-ciri kebahasaan. Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Struktur pembangun teks eksposisi itu ada 3, yaitu tesis, argumen, dan pernyataan ulang. Ibu akan menjelaskan lebih detail melalui sebuah teks. Jadi, Ibu nanti akan menempelkan di sini ada teks eksposisi dengan judul manfaat buah pisang untuk kesehatan. Melalui teks ini, nanti kalian diharapkan mampu menemukan struktur pembangun teks eksposisi yang berupa tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis ini biasanya berada pada awal paragraf. Jadi merupakan pendapat kita sendiri yang untuk menunjang misal manfaat buah pisang. Kita berpendapat bahwa pisang mempunyai beraneka macam manfaat. Contohnya bisa memperlancar BAB atau apa dan lain-lain seperti itu. Kemudian argumen ini merupakan sebagai penekanan dari argumen kita di awal paragraf. Jadi biasanya argumentasi ini berada pada tengah paragraf sebagai pemantapan dari tesis. Kemudian penegasan ulang merupakan kesimpulan dari tesis dan argumentasi. Sekarang Ibu akan menambahkan teks ini ke dalam papan tulis. Ibu kan sudah menempelkan dua teks kan di depan Ibu, teks eksposisi. Ibu meminta kalian untuk menemukan struktur pembangun teks eksposisi dari kedua teks tersebut. Siapa yang sudah mencoba terlebih dahulu? Saya. Ya, yang dari Dea ya, Mas. Saya
Kemudian Ibu mengharapkan kalian bisa menemukan struktur pembangun berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, dibaca terlebih dahulu. Baik, sudah menemukan? Ya, yang tesis yang mana? Ini yang paragraf 1. Ya, tesis, betul. Terus yang paragraf 2 sampai paragraf 5 argumentasi. Ya. Terus yang paragraf 6 sampai paragraf 7 penegasan ulang. Ya, beri tepuk tangan untuk Sasa. Jadi, kalian sudah jelas mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang? Jelas, Bu. Ibu akan mengulangi belum? Sudah. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah, apa itu tesis, Agus? Tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis yang disebut sebagai bagian pembuka teks eksposisi. Ya, bagus. Sekarang selanjutnya argumentasi, Narita. Apa itu Argumentasi bagian yang berisikan alasan yang memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Ya, betul. Kemudian penegasan ulang adalah, siapa yang tahu? Ya. Bagian yang berisi pendapat penegasan ulang penulis. Ya, beri tepuk tangan. Bagus ya, berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai struktur pembangun teks eksposisi dapat dimengerti oleh murid-murid semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Indikator pencapaian kita yang pertama, menemukan struktur pembangun teks eksposisi sudah selesai. Selanjutnya, kita akan beralih ke mengenali ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan dalam teks eksposisi itu, ciri kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Pronomina. Ya, beri tepuk tangan. Pronomina. Pronomina itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina Personal Ya. dan personal. ya, betul. Non personal. Kemudian yang ciri kedua ada Kata leksikal. ya, betul, kata leksikal. Kata leksikal itu dipecah lagi menjadi 4. ya, apa itu? Nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Seperti ini ya. Ya. Jadi ciri kebahasaan itu ada dua, pronomina dan kata leksikal. Di pronomina itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Kemudian yang kedua ada kata leksikal. Kata leksikal ini dibagi menjadi nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Untuk menambah pengetahuan kalian untuk materi ini, di sini Ibu mempunyai media. Ibu memberi nama media ini sebagai tusuk sate ajaib. Kenapa? Karena di dalamnya ini terdapat materi yang mengandung pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu struktur pembangun, ciri kebahasaan, dan pengertian teks eksposisi. Nanti satu kelompok akan mendapatkan satu bandel sate ajaib. Nanti kalian dapat membentuk kelompok. Di dalam kelompok kalian akan mengerjakan soal. Soalnya itu berupa kalian menemukan struktur pembangun teks eksposisi, kemudian kalian menemukan ciri kebahasaan teks eksposisi, dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke? Sekarang kita berhitung 1, 2, 1, 2 ya. Oh iya. Dimulai dari dia. 1, 2, 1. 2. Ya, yang satu menjadi satu, yang dua menjadi dua. Ibu akan membagikan satu bandel tusuk sate ajaib. Satu bandel tusuk sate ajaib. Nah, Ibu akan membagikan soal berupa teks. Untuk mengerjakannya, kalian bisa berpatokan
dengan tusuk sate ajaib. Ini sebagai jembatan keledai kalian guna mengerjakan struktur pembangun dan ciri kebahasaan. Nanti Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas, ya. Satenya mana? Ya ini satenya nanti beli di rumah. Ya silakan dikerjakan dulu, aku jangan banyak bicara. Ya, sekarang kalian menganalisis strukturnya terlebih dahulu. Ada kan ini struktur. Strukturnya ada apa saja? Argumentasi dan penegasan ulang. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tesis itu apa. Dicari. Ayo bekerja sama kalian berdua. Ya, sudah selesai? Sudah. Dari kelompok 1 ya, maju presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas struktur pembangun teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Di sini tesisnya ada di paragraf 1, perlunya peringatan Hari Pahlawan. Kalau yang argumentasinya itu ada di paragraf 2 sampai 3, itu ada latar belakang perlunya Hari Pahlawan, besarnya pengorbanan para pejuang, dan kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Dan untuk yang penegasan kembali ada di 2 paragraf terakhir, yaitu pentingnya peringatan Hari Pahlawan, perlunya para pejabat untuk menghayati pejuang para pahlawan. Ya, betul. Ya, selanjutnya yang ciri kebahasaan. Bahasaannya itu ada nomina, verba, adjektiva sama adverbia. Ya. Dimana yang nomina itu ada senjata bambu runcing sama pesawat terbang. Ya. Terus yang verba itu ada berjuang. Terus yang adverbia dengan dan menggunakan. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kalian akan mendapat bintang ya. Oh ya. Terima kasih. Makasih. Ya. Jadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Teks eksposisi, Ya. meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang itu termasuk ke apa? Struktur pembangun. Ya, betul, betul. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Ya, itu kan indikator yang pertama. Nah, terus Agus, duduknya yang benar ya, Nak? Ya. Yang kedua, tadi kita mempelajari selain ciri kebahasaan. Ya, betul. Ciri kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada berapa? 5. Agus, berapa? Ya, 2. Apa saja? Apa? Apa saja teks ciri kebahasaan dalam teks eksposisi? Jadi kebahasaannya itu ada pronomina dan grafikal, Ya, pronomina itu dibagi menjadi berapa? dibagi menjadi 2, Ya, personal dan non personal. persona. Betul. Narita, leksikal itu dibagi menjadi berapa? 4. Ya, Nomina, verba, adjektival, adverbia. ya betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai struktur pembangun teks eksposisi dan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi sudah berjalan. Minggu depan kita akan berganti topik untuk menganalisis isi teks eksposisi. Tapi sebelumnya di sini Ibu akan memberikan tugas. Berikan tugas ya. Ya. Carilah teks eksposisi tema bebas. Eksposisi temanya bebas. Kalian boleh melihat pada sumber lain seperti internet ataupun buku paket, buku LKS dan lain sebagainya. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama, akan kita analisis isi teks eksposisi yang telah kalian buat. Sudah mengerti? Mengerti. Agus, diam dulu.
Kemudian, mari kita merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Ya, Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? luar biasa. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi.